Chamin dan Seyon ketahuan keluar dari kamar yang sama oleh ayah Seyon dan hal itu membuat ayah Seyon sedikit sedih karena Chamin terlihat bahagia sedangkan Seyon telah tiada. 하는 모습 보니까 우리 세연이 생각도 Tanpa diduga, saat itu ayah Seyon berkata bahwa ia selalu menganggap Chamin sebagai pria terbaik untuk Seyon. Chamin tentu saja sangat kaget karena selama ini ia menganggap si ayah tidak menyukainya karena beliau selalu memintanya agar menjauhi putrinya. Si ayah berkata ia bersikap seperti itu karena dahulu ibu Chamin tidak pernah menyukai Seyon. Saking senangnya mendengar ayah Seyon menyukainya, Chamin sampai sengaja merekam video ketika si ayah memujinya. 좀만 해주세요. 예? 제가 사익감으로 뭐 어떻다고요? Sementara itu, Jaksaso tiba-tiba datang ke kantor polisi dan bersedia diinterogasi mengenai konspirasi yang dilakukannya dengan Pak Oh. Untuk mencari petunjuk tentang persekongkolan Pak Oh dengan Jaksaso, Chamin dan Seyon sengaja menyewa satu unit apartemen yang bisa langsung terhubung dengan unit milik Jaksaso. Baru juga mereka menemukan sesuatu, tiba-tiba Jaksaso datang sehingga mereka harus pergi secara diam-diam. Lalu karena tak mau Seyon dan Chamin tertangkap basah, Dongchol sengaja membuat ban mobil Jaksaso kempes. Sialnya ia tertangkap kamera pengawas, begitu juga dengan Chamin dan Seyon. Kini Jaksaso langsung tahu kalau Chamin dan Seyon sedang mencari bukti di apartemennya. Seyon yang berhasil mengambil gunting benang dari apartemen Jaksaso memberikan gunting itu kepada Dongchol karena gunting tersebut bisa membuktikan bahwa Jaksaso bersekongkol dengan Pak Oh. Di sisi lain, Jaksaso terlihat kesal karena baru menyadari kalau gunting tersebut tidak ada di tempatnya. Selang beberapa waktu, Dongchol telah mengirim gunting itu ke forensik dan memberitahu Seyon kalau Jaksaso tadi siang datang ke markas dengan membawa rekaman kamera dashboard editan yang hanya menunjukkan Hejin menabrak dirinya. Tak hanya itu, Jaksaso juga mengklaim bahwa kotak khusus yang sedang diselidiki oleh Dongchol adalah kotak yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan informannya. Namun, ia berdalih kalau dirinya baru menyadari bahwa kotak terakhir tersebut bukan dikirim oleh sang informan. Scene lalu memperlihatkan dua pasang kekasih ini sedang berada di tempat karaoke untuk bersenang-senang dalam keadaan mabuk. Mereka asik bernyanyi dan berhasil pulang dengan selamat. Pagi harinya, Chamin dan Seyon sangat syok karena mereka terbangun di kamar ibu Chamin. Sementara itu, si ibu terlihat sangat kesal karena ternyata semalam Seyon dan Chamin masuk ke kamarnya dan membuatnya kesal. Karena kejadian itu, ibu Chamin bertanya kepada Seyon apakah ia akan menikahi Chamin dan tak disangka jawaban Seyon ini membuat Chamin terlihat bahagia. Dongchol, Chamin, dan Seyon dibuat frustasi oleh Jaksaso karena ternyata Jaksaso telah mengubah isi laporan otopsi Seyon sehingga dalam catatan otopsi di tubuhnya Seyon tidak ditemukan luka bekas jahitan. Padahal dengan bukti jahitan luka tersebut, mereka bisa membuktikan bahwa Jaksaso benar-benar bekerja sama dengan Pak Oh. Dari situ, kini mereka mencurigai seorang ahli forensik telah bekerja sama dengan Jaksaso. Polisi kemudian pergi untuk menangkap ahli forensik tersebut yang kini telah berada di bandara untuk kabur ke luar negeri. Untungnya, Chamin dan Seyon berhasil menemukan ahli forensik ini yang diketahui bernama Pak Kim. Akhirnya, Pak Kim mengaku bahwa dirinya dibayar oleh Jaksaso untuk memasukkan hasil otopsi. Setelah mendapat kesaksian Pak Kim, Dongchol dan rekannya pergi ke apartemen Jaksaso dengan membawa surat perintah resmi dari kepolisian. Mereka mendapat bukti berupa gunting benang yang ternyata gunting itu sengaja diletakkan di sana oleh Chamin. Hal itu mereka lakukan karena bukti yang didapatkan secara ilegal tidak dapat diterima oleh hukum sehingga Chamin menyimpan kembali gunting kemarin agar bukti itu dapat diterima di pengadilan. Jaksaso terlihat sangat tertekan karena ia tak bisa berkutik lagi dan ia juga merasa bingung karena tidak mengetahui bagaimana bisa gunting itu berada di sana.
Akhirnya Dongchol berhasil membuktikan persekongkolan Jaksaso dengan Pak Oh sehingga ia bisa mendapatkan surat penahanan untuk Jaksaso. Tak hanya berdiam diri, Jaksaso terlihat membayar seseorang untuk melakukan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Jaksaso yang baru mengetahui kalau putra asli Hakim So masih hidup terlihat menghubungi Hakim So dan mengancamnya. Jaksaso menyuruh Hakim So agar membuat pengumuman resmi bahwa ia adalah putra biologisnya. 친자라는 입장부터 표명하세요. 그것부터 하시고. Jaksaso lalu membawa putra asli Hakim So dan karena hal itu Hakim So akan melakukan apa yang telah diperintahkannya. 아까 구해놓으라고 한 물건은 Jaksaso terlihat datang ke acara jumpa pers tersebut, namun di sana ia sangat ngajenghok karena ternyata Hakim So membenarkan rumor yang menyebutkan bahwa Jaksaso adalah putra pembunuh berantai. Hakim So juga memperlihatkan putra aslinya yang dibawa oleh Pak Pak. Ternyata sebelumnya mereka telah bekerja sama dan Pak Pak terus mengikuti Jaksaso ke tempat persembunyiannya. Di sana, Hakim So menceritakan segalanya kepada media hingga akhirnya ia memberikan identitas putranya kepada Jaksaso. 내가 저지른 죄를 숨기기 위해서 악마와 손을 잡았고 Di sisi lain, Chamin merasa khawatir karena bola abis hanya tinggal bisa digunakan satu kali lagi dan jika cahaya dari bola itu menghilang, maka pemiliknya juga akan menghilang. Chamin menyembunyikan hal tersebut dari Seon dan saat itu ia sangat bahagia karena Seon telah memakai cincin lamaran darinya. Tak hanya itu, Chamin semakin bahagia ketika Seon juga melamarnya. 사랑해, 오세연.